Kenalkan, nama saya Susanti Sinata, NPM 1801010225. Baiklah, di sini saya akan mendeskripsikan materi MBS. Yang pertama, manajemen di sekolah dan latar belakangnya. Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen sekolah merupakan proses mengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Yang ketiga, secara umum ada 4 fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat, yaitu fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi pengarahan atau directing, dan fungsi pengendalian atau controlling. Yang kedua, konsep dasar MBS. Dalam manajemen berbasis sekolah pada intinya adalah memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas secara terus-menerus. Dapat juga dikatakan bahwa manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan MBS adalah untuk mewujudkan kemerdekaan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Dengan demikian, peran pemerintah pusat akan berkurang. Sekolah diberi otonom untuk menentukan nasib sendiri. Paling tidak ada 3 tujuan dilaksanakannya MBS, yaitu peningkatan efisien, peningkatan mutu, dan peningkatan pemerataan pendidikan. Yang ketiga, karakteristik MBS. Secara umum, karakteristik MBS adalah sekolah tersebut menunjukkan adanya kegiatan pembelajaran, sekolah merupakan agen perubahan, adanya komunikasi yang efektif antara warga sekolah, kepemimpinan yang efektif, memiliki kepribadian manajerial dan kewirausahaan, adanya kolaborasi teamwork, memiliki tujuan bersama, adanya to discovery, dan adanya stakeholders. Karakteristik manajemen berbasis sekolah tidak akan lepas dari karakteristik sekolah yang efektif, yaitu adanya perencanaan yang baik, kegiatan pembelajaran direncanakan dengan baik, adanya manajemen yang baik antara komponen-komponen sekolah, kegiatan pembelajaran memungkinkan adanya keaktifan dan partisipasi siswa, adanya partisipasi yang tinggi dari orang tua dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, pendidikan, dan pemimpin yang berkomponen. Yang keempat, fungsi manajemen pendidikan. Ada 4 fungsi manajemen pendidikan, yaitu perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Yang keempat, pengendalian atau controlling adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Yang kelima itu strategi implementasi MBS. Strategi implementasi MBS dengan cara pengelompokan sekolah berdasarkan tingkat kemampuan manajemen masing-masing. Pengelompokan sekolah tersebut berdasarkan kemampuan sekolah, kepala sekolah dan guru, partisipasi masyarakat, pendapat daerah dan orang tua, anggaran sekolah. Implementasi MBS memerlukan seperangkat peraturan, pedoman-pedoman atau guidelines umumnya yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi serta proses pelaksanaannya. Seperangkat implementasi tersebut perlu dikenalkan sejak awal melalui pelatihan yang diselenggarakan sejak pelaksanaan jangka pendek.
Yang keenam, strategi implementasi MBS. MBS merupakan salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan yang disentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan kualitas pendidikan. Perlu adanya pengelompokan sekolah berdasarkan tingkat kemampuan manajemen masing-masing. Pentahapan MBS dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sosialisasi, piloting, dan diseminasi. Yang ketujuh, kepemimpinan dan tipe kepemimpinan MBS. Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk mengorganisasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan berkaitan dengan masalah kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Dalam rangka melaksanakan MBS, kepala sekolah sebagai kepemimpinan harus memiliki berbagai kemampuan, diantaranya yaitu berkaitan dengan pembinaan disiplin pegawai dan motivasi. Yang kedelapan, penerapan prinsip-prinsip MBS. Prinsip-prinsip MBS meliputi kemandirian, yang artinya kewenangan sekolah untuk mengelola sumber daya dan mengatur kepentingan warga sekolah. Yang kedua, keadilan yaitu tidak memihak terhadap salah satu sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Yang ketiga, keterbukaan. Manajemen dalam konteks MBS dilakukan secara terbuka atau transparan sehingga seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui mekanisme pengelompokan sumber daya sekolah. Yang kemitraan yaitu jalinan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, baik individu atau kelompok atau organisasi maupun dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Yang ke partisipasi sebagai keikutsertaan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam mengelola sekolah dan perbuatan keputusan. Efisien dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya atau dana, sarana, prasarana dan tenaga sedikit mungkin dengan harapan memperoleh hasil seoptimal mungkin. Yang akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di sekolah, utama mencapai sasaran peningkatan mutu sekolah. Yang ke-10, MONEF MBS. MONEF MBS atau monitoring dan evaluasi atau yang sering dikenal dengan istilah MONEF merupakan suatu kegiatan yang mencakup mulai dari proses pengumpulan data, realisasi program kegiatan, pelaporan kegiatan hingga penilaian dan evaluasi pencapaian kinerja.